Arah pesawat dari area Cumacera menuju ke arah Impala, tim-tim yang turun bagian El Pozo, WT, Cruzelval, El Azhar ke atas itu harus nyambung kembali nantinya. Ya, dan gue rasa kita nggak bakal melihat si Rimo dengan AE ya. Karena dengan flat pad seperti ini AE biasanya mereka bakal nge-scraping tipis-tipis saja di area dari Los Higos di bagian pulau-pulau kecil di bawah sana. Mereka nggak terlalu pengen mungkin buat dapetin kota yang besar juga, mending mereka buat lootingan mereka jauh lebih banyak. Betul. Karena balik lagi sih resiko kalau mereka terbang terlalu jauh kali ini ya. Dan itu bakal ini dari tim AE Hero sudah menyebar juga di bagian selatan. Mereka bakal looting-looting di scrapingan bawah, cari kendaraan juga. Mungkin bakal bermain lebih slow tergantung dengan arah zona pertama nantinya. Yes, dan ada pergerakan yang cukup menarik dari Super Una. Seorang diri saja dia memisah diri, social distancing dengan teman-temannya. Memang berarti mereka sudah melakukan mapping terus-menerus dan yakin kalau memang di arah Los Higos tidak ada orang sama sekali. Dan bener kan? Canda seru. Iya. Senternya kali ini emang meliputi LL, San Martin, Pecado, El Pozo, kota-kota gede masuk semua. Iya. Ini udah pas lagi. Jadi kita canda seru. Canda seru. Oke. Tapi gue pengen lihat yang Pecado nih. Game over apa kabar? Masih di Pecado? Masih akan ada duel Pecado? Masih ada di situ, masih cukup terpantau juga. Tapi untuk kamera masih fokus ke arah XCB yang berada di bagian Valdemar juga, nggak ada yang mengganggu mereka. Dan ternyata dari killing feeds-nya sudah mulai terpantau, ada tim HDR ditinju, dipukulin, disabet, dipulangin. Yes, langsung take down juga. Scott di belakang arah lobby dan apa kita bakal lihat ronde keempat antara game dan juga tim HDR. Yes, masih berlanjut begitu saja, benar-benar tidak bisa move on nampaknya. Tapi gak ngerti ya gue, si game ini tuh mempertahankan apa sih di Pecado? Pride. Keseruan. Oh, keseruan. Keberanian. Ya. Ibarat tuh mempertahankan mantan yang toksik gitu. Oh. Kan tidak ada gunanya mempertahankan mantan yang toksik. Oke. Kenapa sih, bro? Gue mau nanya kayak pengalaman atau enggak gitu kan, tapi nggak enak tapi gitu gak kan. enak gitu. Ya soalnya ini kayak terjadi terus-menerus, kayak maksudnya buat apa juga gitu, masih menjadi tanda tanya. Gue harap game dapat WCD biar bisa kita interview. Betul, ya? tapi kadang-kadang ya, Cel ya, lebih sakit bertahan dibanding melepas. Jadi lebih baik melepas kan? Ada saatnya untuk melepas. Tapi mereka tidak melepas gitu loh. Iya, kita bakal lihat nih apakah worth it atau enggak ya keputusan mereka untuk bertahan. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Game Over apakah bakal dipush juga oleh tim HDR yang tampaknya lapar dan kawan-kawan sudah benar-benar lapar dan pengen mencari kill-kill tambahan. Yes, langsung digerebek begitu aja, dipaksa mundur player-player dari Game Over kali ini. Bahkan dari Jaxi langsung aja melakukan spray ke arah depan, membuat satu player harus mundur sedikit. Dan ternyata ada beberapa balasan damage. Jaxi sama sekali nggak punya armor. Iya, ini benar-benar bahaya banget ya dari kedua tim karena mereka fight di early game dengan looting seadanya. Baik lagi ini resikonya cukup besar, tapi dari HDR mungkin butuh banget poinnya sih untuk ngejar ya. Gimana pun mereka harus main fantastis di 2 game terakhir. Yes, mereka akan bermain dengan sangat barbar dan luar biasa. Tapi ternyata itu dia backstep. Trading knock pun terjadi antara HDR dan juga game. Kali ini dari Jaxi masih terus bertahan melakukan TPP, melihat ke depan sana melakukan spray sedikit. Tapi ternyata timingnya tidak tepat. Dan bahkan kali ini masih terjadi fight juga. Gins pun terjatuh. Satu persatu player dari Game Over pun tersungkur. Iya, tampaknya Game Over kali ini tinggal menyisakan satu member itu Reklas jauh dan HDR mencari poin-poin tambahan yang pastinya sangat berharga bagi mereka. Dan akhirnya HDR berhasil memulangkan tim Game Over secara utuh. Game Over untuk game kali ini 4-0. 4-0. Well, dan itu akan menutup Battle of Pecado kita di grup A ya, harusnya. Udah valid, no debat, pemenangnya adalah HDR. Sayang nggak bisa interview sama si Game Over-nya. Iya, kenapa mereka mempertahankan gitu ya? Iya, penasaran gitu kan. Mumpung lagi ada topik mau di interview. Gitu. Oke, tapi kita harus move on juga, nggak bisa berlama-lama di bagian Pecado. Kalau misalkan sejauh mata memandang dari pembagian drop zone, semuanya dapatlah area mereka masing-masing. Gak bakal ada yang ngotot-ngototan. Tapi mungkin nanti ketika mereka rotasi sih dari pinggiran-pinggirannya. Dari omong-omong mungkin ada skema atau gambaran atau prediksi tentang circle yang canda seru ini. Dari skema circle yang seperti ini ya, cuman Pecado sih untuk fight yang bakal bisa kita dapatkan ya untuk di early tadi. Karena untuk fight yang keduanya
Contohnya yang biasanya terjadi di arah dari El Pozo kali ini tidak bakal terjadi juga karena dari Aerowolf memilih untuk melakukan scrapping di bagian bawah. Betul. Dan juga untuk zonanya sendiri karena di bagian tengah kita akan melihat cooldown yang cukup panjang ya untuk zona yang pertama. Karena ya balik lagi mereka ini Miramar, lo nggak bisa asal keluar di tengah jalan tanpa bawa utility yang cukup memadai juga, apalagi untuk menyeberang atau sekedar untuk melakukan pick, karena nanti untuk diarah dari 15 menit ke atas Helm Fest ini akan sangat-sangat berguna sekali. Jadi menurut gue sendiri pribadi adalah bahwa mereka stay aja di dalam compound dulu sambil nunggu lihat-lihat situasi seperti apa nanti untuk circle yang kedua bakal mengarah kemana, dan kalaupun nanti bisa terjadi gesekan untuk di arah dari circle yang pertama itu fightnya harus cepat untuk diselesaikan juga karena semakin lama mereka untuk berduel di sana ini Miramar kan, jadi akan ada third party selalu yang siap untuk melakukan retake terhadap compound mereka. Jadi compound masuk terlalu lama pasti ada isinya itu kayak 90% yang sudah harus diwaspadai, dan kalau mereka bisa nge-retake compound tersebut juga ya enak untuk tim-tim yang bakal masuk dari bagian luar. Cuman luarnya lagi balik lagi apakah mereka mau cepat buat masuk gitu loh, karena terkadang dari kemarin kita mau lihat semuanya jalan beriringan bersama dengan Blue Zone, gak ada yang mau juga langsung nabrak, berarti ya ini Miramar yang serunya apa tadi? Canda seru. Gitu kan. Iya. Benar apa yang Flo katakan kejadian gitu. Ya Ternyata apalagi di ghosting gitu ya. Iya, di ghosting. bukanya di tengah lagi gitu kan. Iya. Gak ada airnya sama sekali. Soalnya kalau misalkan circle Miramar yang seperti ini ya pada umumnya bakal terjadi udah otomatis bakal pasif, kecuali ada tiba-tiba tim yang ugal-ugalan nabrak sana nabrak sini seperti ini. Lihat dari Hunter pun nggak mau mengambil resiko. Betul. Karena mereka posisi lagi di atas. Lagi di atas, Iya. siapa yang mau ambil resiko lu udah Siapa di yang atas. beresiko, tapi dari Morph malah butuh cari poin sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, dan kali ini pilihan mereka adalah coba ngebarbar, coba cari kill tambahan dari kill dan juga maksimalkan placement mereka. So kita bakal di tengah-tengah dari circle ya, sudah ada beberapa tim yang berkumpul, antara Paudi Boom bakal bertemu antara tim HDR dan juga tim UK dan juga Morph bakal bertemu bertiga kali ini. Bakal terjadi penumpukan yang cukup banyak juga di area open field sekitaran dari Pekado ya. Dan bahkan tim HDR yang berada di dalam Pekado pun mereka belum move on juga, mereka masih belum beranjak dari kotanya sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat dari mapping itu memang yang tadi sudah dikatakan Flo, Boom Paudi sudah mulai mendekat, 69 pun demikian dari sisi yang lain. Bahkan ada usaha perusakan vehicle dari Betul. Bang Monco. Ini lagi upaya untuk menjegal lawan-lawan lain, tapi lihat dari Morph tampaknya sudah mulai menaikkan high ground juga. Kita bakal lihat antara Morph dan juga tim Unknown Hunters bakal battle dia untuk merebutkan high ground kali ini. Lemparan bom dari arah tim UK hampir menumbangkan seorang Jacques, dan lumayan low kali ini Jacquesnya. Tapi di belakang ada Zabrol yang siap untuk memberikan covering fire. Yes, backup dari Zabrol harusnya cukup dari arah belakang sana, tapi sementara waktu dari Jacques pun harus melakukan healing terlebih dahulu, dan mungkin sedikit disengage dilakukan. Masih ada Ezreal juga yang berdansa-dansa, sementara waktu dari Unknown Hunter juga masih mencari-cari informasi lebih lagi. Ini adalah di bagian high ground, entah apakah akan ada Third party. karena ini open banget, lihat tuh dari Ya. seberang sana masih bisa kelihatan ya kan, dari kiri juga bisa kelihatan. Ini kalau misalkan mau ngejaga area ini memang harus 360 derajat. Betul, gue ngeliat area ini agak ngeri gitu kan, Ngeri, karena ngeri mereka di center banget, dan baik lagi center high ground pasti dipantau tim-tim lain juga. Yes, dan apalagi mereka open fire. Harusnya kayak ada tim-tim lain langsung waspada, ataupun mungkin ada tim yang memang lagi mau barbar langsung disamperin aja kayak main klasik gitu kan. Yes, dan Wah, ada lagi tampaknya perang, ada lagi perang. serunya pun kembali ghosting kita. LL masuk ke Ya. arah bagian zona. Please, seru datang kita, jangan di ghosting lagi. Udah PDKT masa masih mau di ghosting lagi ya? Iya. Semoga menuju ke arah open field di antara LL dan juga di antara graveyard. Yes. Circle yang pertama di bagian apa ya, tengah. Yang kedua juga Mendora, tapi masih cukup banyak kota yang dicakup di dalam sana. Banyak banget kompon-kompon, apalagi kalau nanti sampainya ke arah dari Los Leones. Itu dia, itu yang kita sebagai penonton Harus takuti. hindari. Iya. Kalau player kan, oh ini bagus nih. Kalau kita sebagai penonton, kita Aduh. hindari. Kalau bisa open field dah. Ada Biar cover, ada barbar. cover dah, barbar perang dah. Bener banget. Kayak seperti kali ini di open field juga masih aja adu tumbuk-tumbukan granat dilemparkan terus-menerus. Early game mereka sudah membuang banyak sekali granat loh. Ini maksudnya sayang aja kalau misalkan nanti takutnya di akhir circle ternyata granat menjadi utilities yang sangat dibutuhkan. Tapi sementara waktu dari UK Hunter pun nggak mau melakukan pergerakan yang begitu tergesa-gesa. Lebih ke arah dari Morph yang terus-menerus memberikan tekanan ke arah UK Hunter. Iya, kita bakal lihat juga dari tim Morph tampaknya masih mencari celah dalam pertahanan lawan. Begitu sebaliknya dari tim UK juga. Dan mereka kali ini masih mencoba ya menangkap anggota dari tim Morph. Lemparan Molly pun lempar dan mau upaya membakar lawan, tapi malah dari tim UK
Benar saja, third party is here. Sudah menembakkan 1 player, bahkan 2 player dalam posisi, 1 player dalam posisi knockout kali ini dari tim UK. Yes, ternyata ada genocide dari sisi yang lain. Sangat tidak disangka-sangka dan sangat tidak diduga. Bahkan Jacques pun tertembak. Nggak bisa bergerak begitu leluasa. Harus melakukan healing terlebih dahulu. Lihat, di depan sana ada genocide yang sudah bertengger di bukit. Ya, kita bakal dari Heroes bakal mundur juga. Tapi Raccoon tertangkap kali ini dan membuat jumlah anggota tim UK tinggal menyisakan 2 player. Kita bakal kali ini dari tim Morph juga mengambil keuntungan yang cukup besar dengan mengenok 2 player mereka. Dan akhirnya tim UK coba untuk cover. Ini bukan UK yang kita kenal. Kok tiba-tiba mereka kali ini malah goyang untuk fight ya? Yes, malah bergetar gitu kan ketika ditantang oleh tim lain. Dan kita akan lihat seperti apa. Oh! Ternyata udah dipulangin terlebih dahulu. Oke. Angin segar bagi tim di bawah. Yes. Yes, wangi ya buat yang di bawah. Tapi sementara waktu juga ini ada tim yang berada di atas. Ada Bonafide yang harus bertemu juga dengan RR yang GG Gaming. Iya, kita bakal lihat kali ini lemparan bom yang sebegitu tepatnya ke arah seorang Virgo. Dan BFD bakal pengen menambah poin-poin mereka dan memastikan diri mereka lolos. Tapi bots tertangkap dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Blue Zone Battle antara GG dan juga BFD. Karamel muter-muterin rumah, coba one-on-one dengan seorang Hunt for You. Spray down dari Hunt, menumbangkan 1 nyawa yang cukup besar. Tapi ternyata jump shoot dari Karamel membuat dia tumbang di trading langsung. Tapi dari tim GG, RR tampaknya pada game kali ini harus pulang ke arah lobby. Yes, ternyata granat terakhir dari Ucup yang menuntaskan segalanya. Om Wawa gimana? Mungkin ada sebuah insight? Ya hampir gue bilang tadi angin segar lagi untuk tim yang bawah. Tapi- Ternyata masih seperti dengan 2 pemain. Ya meskipun begitu masih tetap angin segar juga karena tinggal 2 Anginnya semeruing ya? Iya dari Bonafide. Tapi Bonafide dengan pulangnya unknown sih. Akankah mereka berlari ke atas gitu? Iya. Karena Bonafide sekarang nomor 1 ya. Bonafide Dua, ya? top 3 sih, Ya, top tapi tiga, gue tadi top lupa. tiga. Pokoknya top 3 lah. Oke, jadi ini masih bisa untuk mempertahankan dari bagian top 3-nya, tapi unknown yang kali ini sudah harus keluar, berarti PR nanti mereka di last map atau di Sunhawk, apakah mereka akan melakukan healing stretch untuk mengamankan placement point. Nah, gue nunggu di last map-nya juga sebenarnya. Gimana? Ada nggak tim yang pengen nge-sweeping di Blue Zone? Nge-sweeping. Bayangkan kan, Iya. Niat banget gitu. Kalau di Sunhawk wajar. Wajar kan? Benar wajar. Nanti kita lihat ya teman-teman. Gue rasa ada sih nanti sih. Dan zonanya Wah. juga sudah mulai mengecil, masih tetap di area area compound, tapi ya cuma Cera yang masuk ke dalam zone-nya. Cuma masalah ini rame banget loh, warna-warni dari bagian utaranya bertubi-tubi, tim yang sedang berusaha untuk masuk dari arah atas, dari 1 pintu masuk aja. Bahkan dari sisi selatan sama sekali tidak ada yang memilih untuk menjadi jalur rotasi atau jalur masuknya. Masih aja dengan circle yang begitu terasa lambat, dan teman-teman yang berada di dalam zona pun udah masih cukup nyaman gitu loh. Tapi ternyata kali ini fight pun terjadi kembali antara Rimo dan juga HDR, satu persatu take down. Tapi ternyata dari FJ masih berusaha untuk melakukan proning shoot, dan ternyata I4 pun yang harus terjatuh kali ini 2 untuk 2, dan dari jauh berusaha untuk melakukan backup dari belakang sana, bakal langsung naik bagi nampaknya untuk menyelamatkan teman-teman Rimo. Iya, kita bakal dari tim HDR tampaknya masih bisa nge-revive, tapi dari tim Rimo nggak ada backup yang memadai kali ini. Tapi kita bakal lihat dari tim HDR juga perlu berhati-hati, karena bakal ada tim lain, itu Paudi yang mulai terlihat dari arah layar kita. Tapi dari Rimo lompat meninggalkan kendaraan yang sudah berasap kali ini dan upaya coba menyelamatkan teman-temannya, tapi Zam tampaknya terlalu terbuka, terlalu expose, dan langsung dipulang ke arah lobby. HDR 10 kill. Gila sih. Gila. Luar biasa, baku tumbuk terus ya HDR. Iya, 10 kill untuk HDR. Bahkan dari Jack Z dia cuma 0 kill. Siapa nih yang bawa kill banyak banget? Kita masih belum melihat juga. Tapi ini adalah pergerakan yang cukup barbar dari tim HDR. Bakal langsung melanjutkan perjalanan, karena memang HDR berada di posisi tengah ya. Tengah tadi dari Tengah, Pekado. Mereka dari Pekado, mereka tinggal turun lurus juga. Dan sebelum masuk ke dalam zona, kalau gue lihat sih dari HDR mereka punya chance buat dapetin airdrop. Iya. Ini Tapi udah tapi kelihatan. seger sih. Ini Tapi seger udah- banget. Tapi kayaknya udah kelihatan tuh Flo. Ada asap ya tapi kan? Atau udah Udah lama? habis, udah habis habis. ya? Padam Iya. kayaknya, Iya, udah padam ya? Iya, mungkin ke skip kali. Dapat gak dia?
Kan ada notif ntar, kita cek nih ada notif ini. Oh iya benar-benar ada aset yang keluar kalau misalkan ada tim yang mengambil Skip, airdrop. skip. Dilewatin begitu saja ya. Oke, tapi kalau kita lihat juga dari Boom e-sport yang tadi sedari awal dia mau ngambil rotasi jalur utara, tapi kayaknya mereka banting arah masuk dari lewat Los Leones yang dimana dari tadi kita lihat bagian selatan kosong, nggak ada orang sama sekali. Iya, ini udah kosong banget sih. Tapi tergantung nih, kalau zona pindah ke selatan, kita bakal disuguhi pergerakan yang seru dari semua tim menuju ke bagian selatan. Tapi sebelum kita nonton pergerakan ke arah selatan, kita bakal lihat kayak di dulu Morph menghadapi tim nomor 9, depan-depanan, compound to open field kali ini ya. Yes, hanya ada jalanan yang memisahkan kita, lemparan utility satu persatu juga untuk membuka genderang perang antara Morph dan 69. Ini adalah dua tim yang sebenarnya masih berada di dalam circle, tapi mereka benar-benar mau menyapu bersih klasternya, nggak mau ada tetangga yang menghuni. Iya. Nampaknya juga tampaknya mulai ada knock-knockan yang terjadi juga di antar tim yang bertanding. Tapi dari Morph lagi bersiap untuk pindah posisi. HDR galau mau kemana, karena kali ini ujung circle langsung diisi oleh tim Morph. Dan Morph pun mungkin lagi mikir-mikir mau ke arah mana, tapi ternyata memberanikan diri untuk langsung nabrak ke arah depan. Morph mencari point kill tambahan dari tim 69. Yes, bermain dengan sangat barbar dari Jacques sudah mulai membuka pintu untuk menyisir rumah ini. Terlihat di depan sana Fionza melakukan spray dengan UMP-nya, tapi ternyata masih tertutup juga malah Fionza yang low banget HP bar-nya, dan Jacques pun berhasil untuk mendapatkan satu player ter-take down, dua player bahkan dari 69, tapi Ezreal masih berusaha untuk menggocek-gocek player dari 69, langsung saja disapu bersih, mengamankan kill point-nya. Tapi ternyata dari Morph pun masih belum puas, mereka masih mau mencari kembali di mana player-player 69 lainnya. Last man standing. Trust apakah bisa dipercaya kali ini karena tidak punya healing sama sekali, bakal langsung di-spray dan dibersihkan, disapu rata. Morph memulangkan 69 e-sport. Yes, ternyata upaya Morph itu meng-clear lawannya sangat-sangat efektif. Dapat 4 point kill, tidak kehilangan satupun player. Dan kali ini mereka dapatkan compound yang sangat-sangat enak masuk ke dalam area circle-nya. Iya. Dan untuk zona berikutnya ini masih di bagian tengahnya tadi, karena Morph berhasil untuk menyatu 69. Mereka sudah mendapatkan compound yang terenak juga menurut kita ya, karena di bagian utara di sana kosong. Tapi Morph akan kedatangan tamu yang bisa kita bilang nggak cukup jinak ya. Ini galak banget dengan 10 kill yang sudah dikoleksi oleh HDR. Yes. Itu bakal compound Morph atau enggak gitu. Wah, berarti HDR ngisi komponnya Morph ya. Iya. Tadi sedarinya diisi. Tapi kamera juga sudah mulai berfokus kembali ke arah bagian cuma Cera. Kali ini ada Power Danger yang mungkin akan fight dengan XCB. Dimana kalau kita lihat setup dari Power Danger cukup menarik juga. Mereka melakukan split dimana tim dari XCB dikelilingi oleh player-player dari Power Danger. Iya, kita bakal lihat juga dari Paudi masih coba untuk mencari celah dalam pertahanan tim XCB, tapi bom mereka belum connect ke arah anggota dari tim XCB. Kita bakal dari seorang Ciel sudah masuk dalam rumah, lagi menunggu momen naik ke atas rumah, tapi dari Kenot lagi mengitari broken wall-nya, menunggu XCB ada yang buka badan ataupun bom dia connect dan menok lawannya. Paudi sudah nyebar juga beberapa titik yang berbeda, lagi menunggu juga mungkin circle-nya bakal nutup dan pindah ke lokasi kelimanya. Yes, masih menunggu dan menanti juga sambil melakukan tekanan terus-menerus ke arah player-player dari XCB. Tukaran utilities terus-menerus, dibuang-buang granatnya. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari Paudi, Kigori tidak bermain, bahkan ada Mizu yang menggantikan sementara waktu dari XCB terus-menerus melakukan perpindahan repositioning, tidak mau berada di tempat yang sama. Karena kalau misalkan di gedung, stay terus-menerus di ruangan yang sama bisa dengan mudah ter-take down oleh granat. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Paudi, tampaknya kita bakal harus melihat mereka kembali menyatu karena kali ini mereka sedikit terpisah. Ciel sedikit jauh masuk dalam rumah, tapi lemparan bomnya dituju ke arah balkon, dilempar, dicari targetnya, tapi belum menemukan secara utuh target yang dia cari. Kenot berani banget, ini bagi udah berasap dan mungkin akan meledak dalam beberapa peluru saja, tapi Kenot keluar dari pertahanannya, pengen coba mencari celah dalam asapnya, tapi belum bisa mencari posisi letak musuhnya. Yes, nampaknya dari Paudi pun keluar dari area tersebut, langsung repositioning kembali, dan kayaknya kali ini fightnya masih berlanjut, hanya berpindah tempat saja antara XCB dan Paudi. Mizu dan Kenot sudah melakukan setup juga, tapi XCB dengan 4 orangnya yang berkumpul di satu tempat nampaknya akan memiliki advantage. Kenot memasak granat, dilemparkan ke arah depan, dan sementara waktu juga masih menunggu untuk backup fire dari belakang sana, tapi Kenot masih terus-menerus menghujani granat dari XCB. Ya, tapi kembali dari XCB juga masih lempar granat ke arah tim Paudi, di mana Mizu dan juga Kenot harus bertahan, tapi di belakang mereka juga ada tim Inner yang kalah sampai mengisi higher ground-nya. Ini Paudi habis ditembak dari Inner juga. Inner pun mendengar ada tembakan melontarkan, apakah bakal mendekat atau menjauh kali ini dari seorang Ray. Langsung tiduran juga, nge-front untuk angle shoot, tapi dari Inner tampak sudah split 2-2 dan zona 300 meter ke depan dalam waktu 5 detik bergerak. Ini udah bukan momen terbaik bagi kedua tim ini. Ya, sekarang ini udah fase kelima, ini adalah fase
fase yang cukup sakit untuk damage per secondnya, tapi dari Mizu pun masih berusaha untuk melakukan fight dan pertahanan ke arah depan, tapi ternyata ada tembakan balik juga dari arah belakang. Mizu pun tidak berhasil untuk mempertahankan dirinya. Oh, berhasil, tapi ternyata Kingo yang harus ter-takedown. Jump shoot dari arah depan dari seorang Kenot, tapi ternyata Kenot pun juga harus terjatuh. Satu persatu player dari Power Danger dirontokin oleh XCB. Iya, dan kita bakat kali ini tadi Paudi harus bergerak dengan Blue Zone dan akhirnya tumbang di posisi ke-11 dengan bawah 2 poin kill. XCB bukan dalam kondisi terbaik juga, mereka tinggal menyisakan 2 player dan kali ini mereka harus lewatin jalan yang sangat-sangat terbuka. Sedangkan lain sisi bakal dari Genocide dan juga WB sama-sama saling mengunci, sama-sama terpisahkan anggota-anggota mereka. Kita bakal lihat apakah mereka bisa saling menumbangkan dalam kondisi one-on-one situation. Yes, ini solid banget, posisinya terpisah begitu jauh, dan bahkan kalau kita lihat dari Genocide, dari Eota dan Ichal pun gak bisa bergerak begitu lama. Di sisi lain juga masih ada Bonafide Ucup yang terkunci seorang diri sebagai last man standing dari Bonafide. Wah, ini bisa menggetarkan leaderboard sih kalau misalkan Ucupnya ke takedown. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim AE pelan-pelan masih mencari posisi mereka. Daripada dari Ucup masih menahan angle, tidak mau keluar. Inner pun menggunakan smoke untuk menutup angle mereka, dan Void masih lengkap dengan 4 anggota mereka berada di balik satu shack dan juga gundukan. Tapi mereka berada di dalam zona, sedangkan dari tim Warung Abu itu XCB belum masuk ke arah zona, harus maju sedikit lebih jauh lagi untuk masuk dalam safe zone kita yang kelima. Yes, betul sekali apa yang sudah dikatakan Flow, dan sementara juga Ucup sebagai last man standing yang masih struggling seorang diri, berjuang bertahan untuk hidup. Sharing rumah nampaknya menjadi pilihan terakhir untuk Bonafide Ucup dengan Aero, karena sementara waktu ini dari Ucup masih belum terdeteksi posisinya. Pemain-pemain dari Aero masih bergerak-gerak untuk mencari lemparan granat pertama ke depan, connect ke arah Potato, langsung menjadi kentang goreng di depan sana. Yes, nice bom banget dari seorang Ucup, tapi ternyata bomnya belum cukup untuk menumbangkan 2 pemain dari tim AE kali ini. Dari Ucup masih menahan angle juga, dari Una masih mencari juga celah dalam pertahanan angle Ucup. Ucup coba bom kedua, kali ini dilempar, percobaan kedua ditimpuk dan ternyata belum menemukan targetnya. Tapi di lain sisi kita lihat dari tim Inder juga bakal fight dengan tim XCB. XCB dipulangkan di posisi ke-9 dengan 3 poin kill. Ucup lagi nunggu momen untuk kabur, tapi dari tim AE tahu lu mau kemana, mau kabur kemana, ditahan, nanti diberi waktu untuk bergerak. Ucup ditumbangkan di posisi ke-8 bersama dengan seluruh tim Bonafide. Wow, perjuangan dari Ucup begitu keras dan nampaknya tidak bisa berlanjut lagi. Dari mana ini? Oh my god, Void will join the fight, mengacak-acak pesta yang sudah dibangun sedari tadi oleh Aero. Bakaran ke diri sendiri nampaknya pun terjadi. Aero dirontokin satu persatu, tidak bisa bergerak begitu bebas, menyisakan last man standingnya. Di manakah Aero terakhir berada? Void pun akan benar-benar kenyang dengan kill point yang mereka dapatkan. Yes, kita bakal dari WB juga Morph perang di ujung zona, merebutkan compound yang ada, tapi dari tim West Band di sebelah tenggara lebih. Morph bertahan dengan 4 anggota mereka, tapi kali ini dalam posisi 2 player masih knocked out. Kita lihat kali ini dari Void 4, Morph 2, tapi 2 masih kena knock. Boom 3. Kita bakal lihat kali ini 6 tim tersisa, 16 alive. Siapakah yang bakal dapat WC di Miramar terakhir kita? Yes, zonanya sudah mulai bergerak kembali, memaksakan para player-player yang masih berada di luar zona untuk bergerak masuk ke dalam. Dan sementara waktu dari Aimbot berhasil untuk masuk sedikit, tapi mereka belum cukup untuk mendapatkan touchdown ke dalam karena masih ada satpam zona kita, HDR. Ya, kita bakal kali ini dari seorang Dab sudah mulai membuka vision juga. Una nahan sakitnya Blue Zone di sisi belakang. Kali ini kita bakal dapat dari Void bisa menerobos pertahanan lawan karena zona terus bergerak dan tidak akan berhenti. Justin menggunakan kendaraan juga mulai maju ke depan dan sudah berada depan Jaxi, dan kita bakal dari Justin melempar bom, belum knocked out, masih bisa ngepron, tapi jumlah obstacle dia sangat terbatas. Yes, sangat terbatas sekali. Tapi kali ini kalau kita lihat ada spray ke arah depan, Jaxi pun ter-takedown, granat satu masuk ke arah badan Aimbot. Terjadi trading knock kembali, Justin belum sempat melakukan healing, langsung saja digocek kembali, dan masih ada Mike Shields sebagai last man standing dari HDR. Dan what happened, Iron Wolf ternyata pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ya, kita bakat kayak ini tampaknya tim-tim di top 3 semua sudah tumbang. Ini yang bisa menjadi chance untuk tim-tim yang berada di bawah top 3-nya. Boom, Morph, Void, HDR dan juga Inner sama-sama berjuang mendapatkan poin maksimal di ronde kita yang kelima. Dari Fokker berarti pada pasaran Jacques. Fokker bakal nembak atau enggak, bakal nge-hold, tapi Fokker bakal tertumbangkan karena terpisah jauh dengan member-member lainnya. Yes, ternyata tersisa Ponbit di belakang sana sebagai last man standing dari Boom. Morph mengamuk nampaknya di game kali ini, sudah
sudah mengumpulkan 9 kill point dan masih bertahan juga di dalam circle-nya. Menjadi satu-satunya tim yang lengkap berempat. Iya, kita bakal kali ini dari Morph harusnya punya chance sangat baik untuk mendapatkan WWJD pertama mereka. Tapi lihat dari tim Void pelan-pelan melihat angle ke arah tim Morph. Belum menembak, masih nge-hold. Ponbit bisa menjadi game changer juga dari posisi mereka. Menarik sekali ini game terakhir dan Super Joy pun tertangkap. 3 tim tersisa dan Void pun masih berusaha untuk mendapatkan player-player dari Morph. Masih ada tembakan-tembakan terus-menerus ke arah depan. Ponbit akan menjadi wasit antara dua tim ini. Ada Void dan juga Morph yang sedari tadi sudah sadar akan satu sama lainnya. Betul, sih kita bakal dari tim Void. Apakah dilempar rapi dan tampaknya kedua pemain dari tim Void terbakar. Tapi untungnya hanya 1 tick saja, nggak sampai full damage dari Molotov yang masuk ke arah tim Void. Dari Morph membuka kesempatan langsung melakukan flank juga ke arah kanan, mengambil center circle yang tidak membiarkan tim Void bergerak dengan bebas. Yes, circle-nya, play zone-nya sudah dikuasai total oleh player-player dari Morph. Benar-benar membagi ke seluruh arah, vision-nya ke arah depan, tidak memberikan kesempatan atau nafas bagi musuhnya. Spread down ke arah depan dari seorang Zabro, berhasil menghantarkan 1, 2, down. Masih ada satu lagi di belakang sana, Debs 2K, mampukah bertahan? Dan ini dia dari Zabro pun benar-benar menyapu bersih, dan Debs seorang diri masih berusaha untuk bertahan, tapi fokusnya ke arah kanan, bukan ke arah depan, dan Ezreal langsung tabrak. Ibu-ibu beli beras, ayo kita rush. Morph berhasil memulangkan Void. Tinggal satu yang terakhir dari Ponbit bakal take down dan winner chicken dari bagi tim Morph di game kita yang kelima. Luar biasa penampilan dari Morph. Tiba-tiba saja mereka mengamuk dan ini tadi baru kita bahas ya. Mereka WWCD 15 kill point 2 kali dengan tim papan atas yang gugur tusun. Ini Akan ada perubahan kalau sampai hal tersebut terjadi di last match. angin segar. Angin segar. Betul, Wangi. Nah, bisa gitu. Tapi last match ini bakal sangat menentukan sekali untuk Morph. Apakah mereka akan bisa lolos nanti untuk bermain di babak grand final kita. Dan untuk top 3-nya tadi, Unknown Fighter peringkat ke-15, Bonafide ke-8, Western Bandits yang ke-7. Akan